Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Dianti dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai poin B, yaitu kelemahan dan kelebihan pesantren salafi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kelemahan pesantren salafi. Yang pertama, pesantren salafi itu menutup diri akan perubahan zaman dan bersifat kolot dalam merespon modernisasi. Jadi pesantren salafi itu sistem pesantrennya itu masih bersifat sangat tradisional. Jadi tidak ada modernisasi, baik dari itu pembelajarannya, bahasanya, ataupun peraturannya. Poin kedua yaitu lebih menekankan kepada ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu alat. Jadi pesantren salafi itu pembelajarannya masih terpusat kepada keagamaan. Jadi tidak ada seperti sistem pembelajaran umum seperti mengajarkan bahasa dan lainnya. Yang poin ketiga yaitu adanya penurunan kualitas dan kuantitas pesantren salaf. Dikarenakan zaman itu semakin hari semakin berkembang, baik dari sistem teknologi dan lain sebagainya, maka pesantren salaf itu mengalami penurunan karena pesantren salaf tetap terpaku kepada metode yang tradisional dan terdahulu. Lalu kelemahan yang keempat yaitu penggunaan metode pembelajaran yang masih bersifat tradisional seperti sorogan. Sorogan itu contohnya kita membacakan kitab lalu didengarkan oleh guru kita. Lalu ada bandungan. Bandungan itu kita mendengarkan orang-orang yang membacakan kitab ataupun lainnya, halaqah, weton, dan masih banyak lagi. Kelemahan yang kelima yaitu kurangnya penekanan kepada aspek pentingnya membaca dan menulis. Jadi di pesantren salafi itu membaca dan menulis itu kurang ditekankan. Yang keenam yaitu peran kiai yang dominan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Jadi di pesantren salafi itu sebagian besar pembelajaran itu diajarkan oleh kiai. Selanjutnya, adapun kelebihan dari pesantren salafi yaitu pertama, ketakziman seorang santri terhadap kiainya begitu kental. Karena pesantren masih bersifat tradisional, jadi seorang santri menghormati kiainya itu sangat teratur. Cara menghormatinya itu sangat sesuai dengan kitab taklim, bagaimana kita berbicara dengan guru, bagaimana kita saat mendengarkan guru, bagaimana saat kita berhadapan dengan guru. Jadi itu sangat diperhatikan di pesantren salafi itu. Yang kelebihan selanjutnya yaitu tempat mencetak kader-kader Islam yang berakhlakul karimah dan mumpuni terhadap kajian-kajian agama seperti ilmu fikih dan tasawuf. Karena tadi lebih ditekankan kepada keagamaan, jadi tentunya kemampuan ilmu fikih dan tasawufnya itu lebih kuat. Jadi itu lebih kuat dibandingkan pesantren modern. Lalu
Kelebihan selanjutnya yaitu sebagai tempat sentral belajar ilmu agama. Yang keempat, tempat pendidikan yang tak mengenal strata sosial. Jadi di pesantren salafi itu siapa saja boleh belajar dari kalangan mana saja, tidak ada batasan-batasan dan lain sebagainya. Kelebihan yang terakhir yaitu mengajarkan semangat kehidupan demokrasi, bekerja sama, persaudaraan, persamaan, percaya diri, dan keberanian hidup. Jadi banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di pesantren salafi itu, seperti persaudaraan karena semuanya serba dilakukan bersama-sama, bekerja sama misalnya dalam bergotong royong membersihkan lingkungan pesantren dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh pesantren salaf, alangkah lebih indahnya jika kita mampu diimbangi dengan kreativitas para santri dalam menghadapi zaman yang terus berkembang, agar yang menjadi kelemahan dari pesantren salaf akan tertutupi dengan banyaknya kelebihan. Juga para santri yang mampu menghadapi perkembangan zaman. Tentulah pendidikan Islam akan mengalami perbaikan dalam sistem serta outputnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.